Langit biru dan hijau. Pohon kehidupan raksasa yang tak tertandingi berdiri di antara langit dan bumi. Menyebar ke ujung pandangan, seperti pilar penyangga surga. Di atas batang pohon kehidupan, sinar cahaya hijau kecil terus berkedip, seolah menyerap sari pohon kehidupan. Upacara dewasa para Royal Elf akan menjadi titik balik bagi mereka untuk mengembangkan sepenuhnya kemampuan unik para Royal Elf. Selama Anda berhasil melewati upacara dewasa, Anda akan dapat mengendalikan kekuatan kehidupan dan menjadi raja yang layak di perlombaan roh. Inilah mengapa di ras roh, status elf kerajaan tidak tergantikan. Secara umum, upacara dewasa para elf kerajaan, semakin besar energi pohon kehidupan, semakin banyak manfaat yang akan diperolehnya. Avril Lafitte, peri yang lahir dari hewan peliharaan pohon kehidupan, upacara dewasanya mendapat lebih banyak baptisan daripada peri kerajaan biasa. Hijau berseri-seri, penuh dengan kekuatan hidup yang kuat, mengembara terus-menerus dari pohon kehidupan, menyatu menuju bayangan indah yang duduk di dahan di dekat piringan. Di batang beberapa li di bawah Avril, 3 siluet menonjol, dan mata mereka semua memandangi cahaya hijau dengan bayangan kesuraman. Penatua, bukankah kamu mulai merasakan kekayaan dari kekuatan hidup yang ekstrim? Siluet di sebelah kiri Fei Leking sepertinya menunggu dengan tidak sabar. Fei Yuan, sekarang kita perlu mengubah nama kita menjadi raja. Begitu dia selesai berbicara, pria di sebelah kanan dimarahi. Ya, raja. Mendengar ini, Fei Yuan itu menggigil dan dengan cepat mengubah rasa hormatnya. Jangan khawatir, tunggu pembaptisannya hingga saat kritis, dan hemat banyak tenaga. Fei Leking tidak menyalahkan ini, dan mata cekung itu menatap tempat Avril, dan suara kering keluar dari tenggorokannya. Wang, aku baru saja melihat seorang pria menyelinap ke perjamuan. Dia harus ventilasi. Fei Yuan terdiam, dengan beberapa kekhawatiran. Tidak masalah, wanita itu memberiku tongkat kehidupan, dan secara alami memikirkannya. Fei Leking menggelengkan kepalanya dengan senyum percaya diri dan tenang di sudut mulutnya. Tongkat kehidupan adalah saat dia membuka mulutnya, dan Ratu Elf secara alami tahu apa yang dia rencanakan. Namun, bahkan setelah itu, dia menyerahkan tongkat kehidupan setelah menimbang. Ternyata dia lebih peduli dengan keselamatan klan. Selama Felixin tidak mengusir mereka dari Haus Darah, Ratu Elf tidak akan berani bergerak. Anda tahu, selama Anda kehilangan tulang punggung ras roh yang baik, Anda akan membawa ras roh yang baik ke tanah kutukan abadi. Dan selama Fei Leking mendapatkan benda itu, bahkan jika Ratu Elf tidak mengenali identitasnya sebagai Raja Roh, dia masih bisa mengendalikan seluruh ras roh. Tentu saja, beberapa dari mereka mungkin harus mengandalkan kekuatan orang asing. Namun, Fei Leking tidak menyesalinya. Dia dari ras roh ras kegelapan, bahkan di lubuk hati seseorang, bahkan dapat dianggap membenci apa yang disebut elf tingkat tinggi dan elf kerajaan. The Dark Elf terlahir sebagai yang paling rendah di ras roh. Bahkan setelah dia melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan seorang penatua, dia hanya bisa menghilangkan pandangan aneh ini untuk sementara. Nyatanya, di belakang, para elf yang maju itu belum pernah melihatnya secara langsung. Hari ini, batas Fei Leking semakin dekat. Setelah dia pergi tidur, tidak sulit untuk membayangkan bahwa roh-roh kegelapan akan sekali lagi berada dalam keadaan mengemudi sembrono, dan tidak akan ada lagi perlindungan dan toleransi penatua untuk mereka. Dalam langkah ini, dia tidak hanya memperpanjang hidupnya, tetapi juga status para Dark Elf. Untuk alasan ini, bahkan jika seluruh spirit raja terjerumus ke dalam bencana besar, dia akan melakukannya. Wang, selama kamu mendapatkan benda itu, kamu bisa panjang umur seperti surga. Ya, ketika saatnya tiba ras yang tidak mengganggu itu, pasti akan menyesal tidak menyetujui kerjasamamu tepat waktu. Fei Yuan dan elf coklat lainnya saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Yah, semoga anggota klan tidak menyalahkan kami. Dalam hal ini, wajah Fei Leking penuh dengan senyuman. Tetapi ketika dia memikirkan kapan saatnya mengumumkan masalah tersebut kepada publik, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tidak, anggota klan pasti akan mendukungmu. Ya, meskipun kita semua berbicara tentang spirit race, status Dark Elf kita di sini hampir tidak berbeda dengan diperbudak. Fei Yuan II berkata dengan marah. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa hati murni yang asli secara tidak sadar dipengaruhi oleh orang yang terlalu berhati-hati dari Fei Leking. Sangat bagus, Fei Leking menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Sudah waktunya gadis kecil ini membantu. Segera, mata Fei Leking sedikit menyipit dan bergumam. Pada titik ini, Avril berada dalam jarak 10 li, dan penuh dengan semacam lampu hijau terang. Sinar cahaya itu, seperti peri dari setiap orang, terus-menerus melompat ke tubuhnya. Dengan masuknya sinar hijau penuh aura kehidupan ini, tubuh Avril mengalami perubahan yang luar biasa. Pertama, di atas kulitnya, jalur garis misterius samar-samar terlihat. Dengan munculnya garis-garis ini, seolah-olah kekuatan kehidupan membanjiri sini. Mereka sedikit bergejolak dengan nafas mereka. Di saat yang sama, temperamen Avril Lafitte juga berubah dari langit dan bumi terbalik.
Udara lembut berangsur-angsur memudar di antara sinar hijau cahaya. Semua aura raja, paparan penuh. Adegan ini jatuh ke mata Fei Liqing dan yang lainnya, dan mata mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa peri kerajaan akan mengalami perubahan besar setelah melewati upacara dewasa, mereka tidak menyangka bahwa perubahan ini akan begitu besar. Bahkan di bawah nafas ini, mereka bahkan mengembangkan mentalitas ingin mengakui kesetiaan. Pada saat ini, mereka bahkan lebih sadar akan jarak antara para elf kerajaan dan diri mereka sendiri. Ini adalah jurang yang tidak pernah bisa dilintasi. Tangan Fei Liqing yang memegang tongkat kehidupan mengencang tanpa sadar. Ekspresi di mata yang mendung itu berkedip, dan akhirnya cahaya dingin yang dingin muncul. Temperamen Avril Lavigne saat ini membuatnya galau. Selama Avril tumbuh dewasa, prestasinya tidak akan lebih rendah dari ratu saat ini, bahkan lebih baik lagi. Sebagai seorang veteran, Fei Liqing sebenarnya telah melihat ratu yang baru saja menerima upacara dewasa. Saat itu, sang ratu tidak memiliki perubahan besar. Raja, Fei Yuan melangkah maju, menunjukkan niat membunuh di matanya. Tampaknya mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah Avril. Tidak penting, Fei Liqing menghentikannya. Bukan karena dia berhati lembut, tetapi jika dia ingin memasuki pohon kehidupan, dia harus mendapat bimbingan dari para elf kerajaan.